Hai teman-teman fisika, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita membahas materi tentang soal-soal masuk perguruan tinggi negeri ataupun soal politeknik ya, seleksi masuk politeknik. Silakan difahami nanti, semoga ini bisa membantu kalian ya teman-teman. Lanjut ke soalnya aja. Soal pertama, sebuah batu dengan massa 2 kg diikat dengan tali dan diputar sehingga lintasannya berbentuk lingkaran vertikal. Bentuknya vertikal ya teman-teman ya, kita ilustrasikan dulu. Jadi dia berputarnya vertikal. Pertanyaannya, tegangan tali di titik terendah. Oke, ini vertikal ya, atas bawah. Di sini yang di paling bawah di sini, berapakah tegangan talinya? T-nya ini sama dengan berapa nanti? Ya, selanjutnya ada di sini ada gaya sentripetal, ada Fs sentripetal, terus ada juga di sini W ya. Bebannya kita buat ini kayak bola ya, kira-kira kayak bola, berarti ini ada W-nya, ada bebannya. Bebannya ini sama dengan massa kali gravitasi, berarti ini adalah 20 Newton ya teman-teman. Ini. Terus selanjutnya kita punya lagi jari-jarinya, jari-jari lingkaran yang terbentuk ini itu sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya lagi kita punya kecepatan sudutnya omega itu sama dengan 6 radian per second ya. Terus apa lagi yang diketahui? Oke, kayaknya itu. Yang ditanyakan adalah tegangan tali ya. Kita bisa memulai mengerjakannya dengan persamaan sigma F di titik paling terendah tersebut itu sama dengan 0. Isinya sigma F itu adalah pertama tegangan tali yang arahnya ke atas, dikurangi gaya sentripetal yang arahnya ke bawah, dikurangi lagi dengan beban, beratnya bebannya itu. Nah, ini sama dengan 0. Selanjutnya kita sendirikan tegangan talinya ya teman-teman ya. Ini sehingga Fs ditambah beban, berat bebannya. Kita masukkan value-nya. Gaya sentripetal isinya adalah massa kali percepatan sentripetal ditambah berat itu adalah massa kalikan gravitasi. Masukkan lagi massanya itu adalah, massanya sudah ditulis belum? Oh belum, ini massanya sama dengan 2 kg ya. Massanya sama dengan 2 kg. Berarti ini 2 dikalikan percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat kalikan dengan R ditambah massanya itu kita masukkan 2 kali 10 ya ini. Terus kita masukkan ini adalah 6 kuadrat kali R-nya adalah 0,5 ditambah 20. Selanjutnya kita dapat ini adalah 36 ya. 2 sama setengah ini kan dikalikan jadinya 1. Jadi tinggal 36 ditambah 20 dan jawabannya adalah 56 Newton. Tegangan talinya adalah 56 Newton. Dapat ya teman-teman? Kita lanjut soal nomor 20. Oh ya teman-teman, ini saya ambil soalnya ternyata nggak berurutan. Kenapa? Karena nomor 19 itu terlalu buram. Saya ambil susah ya. Lanjut aja kita soal nomor 20. Dua buah pegas identik masing-masing konstantanya adalah 100 Newton per meter ya. Kita punya K-nya sama dengan 100 Newton per meter. Selanjutnya lagi disusun paralel. Nah, kalau paralel, K total secara paralel itu ditambah ya. Sehingga ini adalah 100 tambah 100, K1 tambah K2 sama dengan 200 Newton ya. Selanjutnya lagi kemudian pegas tersebut disusun seri dengan pegas yang mempunyai konstanta 200 Newton. Jadi tadi itu ada pegas 1 sama 2, kira-kira ilustrasinya beginilah ya. Ya, ini konstantanya sama. Terus digabung lagi secara seri dengan satu pegas lagi yang 200 Newton yang ini. Ya, kayak gini kira-kira. Nah, K totalnya
K total yang seri dan paralel digabungkan itu KT, kita kasih nama. Itu adalah satu, menghitungnya ya, 1 per K-nya yang paralel tadi 200 ditambah yang seri itu juga 200. Berarti ini 2 per 200. Setelah itu K totalnya berarti 200 per 2 dan itu sama dengan 100 Newton per meter. Konstantanya Newton per meter ya konstantanya. Selanjutnya lagi, jika sistem Pegas diberi beban 40 Newton, jadi ini dikasih beban, itu bebannya adalah 40 Newton. Kita bisa hitung dari persamaan F sama dengan F sama dengan KX. K kali X. Nah, W 40 Newton ini bisa diidentikan dengan F. Jadi F juga sama dengan 40 Newton. Sehingga ini 40 sama dengan K-nya itu adalah ini 100 ya. 100 kalikan X, dan X sama dengan 40 per 100 yaitu 0,4. Satuannya adalah meter. Karena di sini pilihannya cm ya, kita rubah ke cm, itu adalah 40 cm. Oke, dapat untuk soal nomor 20. 21. Sebuah benda bermasa 3 kg, ini ya bendanya, diikat dengan tali pada langit-langit. Berapakah tegangan pada tali tersebut? Oke, di sini teman-teman, ini ada tegangan tali tali 1 sama tali 2. Karena ini sama-sama 30 derajat dan tidak ada perbedaan, berarti ini sama ya, tegangan tali yang kanan sama kiri ini sama. Ini T, ini juga T, sama ya, tidak ada bedanya. Nah, terus di sini akan ada 2T. Dari sebelah kanan itu adalah T, Y. Dari sebelah kiri juga ada satu lagi, itu adalah TY juga. Ya. Sehingga arah vertikalnya kita punya TY dan juga di sini W bebannya. Ya, beratnya yaitu 300 Newton. 30 Newton ya. Kan 3 kg kalikan 10 jadi 30 Newton. Oke. Sigma F arah Y sama dengan 0 karena dia nggak bergerak ya setelah di tali ini. Isinya itu adalah TY ditambah TY, 2TY nanti akhirnya, dikurangi dengan beratnya bebannya sama dengan 0. 2TY sama dengan W, dan W itu adalah 30 Newton ya. 3 dikalikan 10 ya, jadinya 30 Newton. Dan TY sama dengan 30 per 2 itu adalah 15 Newton. Apakah itu pertanyaannya? Belum selesai. Yang ditanyakan adalah T ini. Nah teman-teman, ini ada segitiga ya. Ini ada segitiga. Berarti kita menggunakan rumus sin kostan ya. Di sini 30 derajat. Berarti di sini adalah 60 yang bagian bawahnya. Ini 60 derajat nih. Yang kanan ataupun kiri sama-sama 60, ini juga 60 ya. Nah, sehingga mencari T ini, kita bisa hitung dengan rumus cos. Cos 60, ini harus kuat ya pemahaman sin kostannya teman-teman ya. Cos 60 itu adalah TY per T. Ya. TY-nya kita udah dapat. Kita rubah dulu lah rumusnya. Kita rubah dulu. T sama dengan TY per cos. Cos 60. Kita masukkan value-nya, nilainya. Ini adalah 15. Ini cos 60 itu adalah setengah teman-teman ya. Harus kuat nih hafalan teman-teman di sin kostannya. 15 dibagi setengah itu bukan 7,5 ya, bukan. Itu adalah 30 hasilnya, Newton. Oke, jawabannya adalah yang A. Oh ya, yang tadi jawabannya apa ya? Ya, yang tadi jawabannya gampang.
bisa dilihat aja teman-teman ya, yang soal sebelumnya. Nomor 22. Untuk memampatkan volume suatu gas menjadi seperempatnya, berarti volume 2 sama dengan seperempat volume 1. Kita kasih pembatas dulu ya. Secara isotermal dibutuhkan usaha W-nya sama dengan 800 kJ. Usaha yang diperlukan untuk memampatkan volume gas menjadi seperdelapan. Nah, ini keadaan 1. Ini keadaan 1. Sekarang keadaan 2-nya ini jangan 1 lah ya. Keadaan A. Ini keadaan A. Nah, keadaan B, V2-nya itu adalah seperdelapan V1. Nah, W-nya sama dengan ini WA, ini WB, sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Ya, ini keadaan B. Nah, teman-teman bisa ngitung dengan perbandingan teman-teman ya. Usaha dari keadaan B per usaha dari keadaan A itu sama dengan perbandingan ln dari ln dari V2 per V1 keadaan yang B per ln dari V2 per V1 keadaan yang A. Ini keadaan A, ini saya kasih indeks ya, sini keadaan A, ini keadaan B. Selanjutnya kita masukkan value-nya teman-teman. Jadi ln-nya ini kita masukkan value-nya. Ini berarti ln V2 per V1 ini ya. Berarti ini seperempat. Yang B ini ya, berarti 1/8 ya. Yang atas itu adalah ln 1/8 per ln 1/4. Nah, teman-teman bisa hitung ini di kalkulator langsung. Dua besaran ln ini dihitung, itu dapatnya adalah 1,5. Kalau teman-teman hitung satu persatu itu bisa, tapi ini koma gitu banyak, ini juga koma banyak. Tapi kalau dihitung langsung ya di kalkulator saintifik itu langsung dapat ini adalah 1,5. Sehingga WB ya, usaha keadaan B itu adalah 1,5 kali usaha keadaan A, yaitu sama dengan 1,5 dikali WA-nya itu adalah 800. Setelah dihitung itu adalah 1200 kJ. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan difahami nanti ya. Ln ya, ini mungkin yang nggak familiar. Ln itu ya silahkan dipelajari lebih lanjut lagi lah ya. Oke. Berikutnya nomor 23. 24 ya. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,2 bla 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 dan seterusnya ini ya. Nih persamaannya. Yang ini ya teman-teman. Bila semua jarak diukur dalam cm dan waktu dalam second, detik ya, maka simpangan partikel titik pada posisi itu dan T sama dengan itu adalah, oke, kita masukkan aja value-nya di rumusnya. Ini adalah 0,2 kali sin 0,4 V terus buka kurung, X-nya masukkan ini teman-teman ya, 35/12 dikurangi 60 kali T-nya berapa? T-nya 1/24 ya. Selanjutnya 0,2 sin 0,4 V di sini tetap teman-teman 35/12. Ini 60 kali 1 60 dibagi 24, 60/24, terus kita bagi 2 lah ya, supaya sama penyebutnya, ini 12 sama-sama 12, sehingga kita bisa hitung semacam ini. 12 ini 35 kurangi ini 30 itu kan 5 ya, 5. Ini 5. Ini saya hitung dalam kurung aja.
dan sama dengan 0,2 sin 0,4 V, terus ini adalah 5 per 12. 0,4 dikalikan dengan 5 itu adalah 2 ya. Sehingga ini jadi kayak gini. Sin 2V per 12 dan itu sama dengan sin V per 6. Nah teman-teman, V itu 180 derajat. Ini dalam satuan radian ya. V per 6 ini satuannya radian. Kalau dalam derajat, V radian itu 180. Jadi kalau ini V dibagi 6 berarti 180 bagi 6. Sehingga ini sama dengan sin 180 bagi 6 ya. Itu adalah 30. Sin 30 itu adalah setengah. Ya. Sehingga simpangannya adalah 0,1. Satuannya adalah sentimeter. Belum terjawab ya, karena satuan jawaban itu adalah milimeter. Kalau sentimeter sekian, kalau di milimeterin adalah 1 milimeter. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 25. Sebuah sumber bunyi dengan taraf intensitas. Oke, kita ganti warna dulu. Taraf intensitasnya sumber bunyinya itu sama dengan 80 desibel. Bila diketahui intensitas ambang pendengaran berarti intensitas 0 ambangnya 10 pangkat minus 12 itu adalah watt per meter pangkat 2. Ya. Maka intensitas dari sumber bunyi yang ditanyakan adalah I-nya itu sama dengan berapa. Kita ngitung TI taraf intensitas itu rumusnya adalah 10 log I per I0. I0. Kita masukkan value-nya. TI itu adalah 80 sama dengan 10 kalikan log I-nya yang ditanyakan per I0-nya adalah 10 pangkat 12 minus 12. Ya, minus 12. Selanjutnya 80 sama 10 bisa dicoret jadi 8 sama dengan log I dikurangi log 10 pangkat minus 12. Kita pindah ruaskan atau kita hitung dulu boleh. 8 sama dengan log I minus ini adalah minus 12 begini. Teman-teman harus kuat ini pemahaman lognya ya. Plus 12 ya. Minus sama minus kan jadi plus. Pindah ruas 8 minus 12 sama dengan log I. Dan ini berarti kita lanjut sebelah sini aja. Ini berarti I sama dengan ya. I sama dengan ini dikurangi dulu dikurangi dulu itu adalah minus 4 sama dengan log I dan itu berarti I sama dengan 10 pangkat minus 4 ya, satuannya adalah watt per meter pangkat 2. Oke, terjawab. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 25 tadi dan sekarang nomor 26. Sebuah kapal terbang mendekati menara sirine ya teman-teman, yang berbunyi dengan frekuensi. Oke, frekuensinya si sirine di menara berarti frekuensi sumber itu adalah 1000 Hz. Terus yang berbunyi dengan frekuensi 1000 Hz, jika pendengar mendengar bunyi sirine dengan frekuensi, berarti frekuensi yang diterima oleh pendengar itu adalah 1050 Hz. Sedangkan kecepatan bunyi di udara, kecepatan bunyi di udara adalah 3400 meter per second. Maka kecepatan kapal terbang tersebut, jadi pendengar itu di dalam pesawat ya, sehingga yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan si pendengar yang ada di pesawat tersebut. Nah, kita punya rumusnya adalah
frekuensi dari yang diterima si pendengar itu sama dengan kecepatan suara di udara di plus minus kecepatan dari pendengar yang bergerak dibagi kecepatan suara di udara dibagi di plus minus kecepatan sumbernya kali frekuensi sumbernya. Kita masukkan value-nya. Pendengarnya adalah 1050. Sama dengan kecepatannya itu 340. Terus pendengarnya kan mendekati. Kalau mendekati dia plus kecepatan pendengar. Terus kali frekuensi sumbernya itu adalah 1000 ya. 1000 per 340 plus 0 ya, karena si sumbernya sirinanya kan berada di menara, dia nggak bergerak menaranya. Selanjutnya kita bisa hitung, kita bisa coret ini, satu buah 0 kecoret menjadi semacam ini, 340 plus VP per 340 kali 100 ya, nolnya bisa coret satu lagi. Oke, sehingga kita bisa rubah persamaannya menjadi semacam ini, kali 34 per 10 sama dengan 340 plus kecepatan pendengarnya. Selanjutnya kita bagi 5 ya, ini sama ini maksudnya, dibagi 5 ini dapat 2, dibagi 5 ini dapat 21 ya. Terus 34 dibagi 2 itu 17, sehingga ini adalah 21 kali 17 dikurangi 340 sama dengan VP. 21 kali 17 itu adalah 357 dikurangi 340 sama dengan VP. Setelah dikurangi itu dapatnya adalah 17 meter per second. Oke, answernya adalah yang ini. Nomor 27. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi berarti C-nya 0,4 microfarad. Kita rubah ke farad berarti 4 kali 10 pangkat minus 7 farad. Terus dimuati oleh baterai 12 volt, berarti V-nya adalah 12 volt. Yang ditanyakan muatannya berapa? Muatan kita bisa hitung dari rumus C kali V ya. Dan kita langsung aja value-nya 4 kali 10 pangkat minus 7 kali 12. Berarti 48 10 pangkat minus 7 ya. Terus jawabannya dalam minus 6, berarti ini 4,8 10 pangkat kali 10 pangkat minus 6, satuannya adalah kolom. Jawabannya adalah yang C ya, yang D. Lanjut soal berikutnya. Sebuah elektron bergerak di dalam medan magnet serba sama 0,2 Tesla, berarti B-nya itu 0,2 Tesla. Selanjutnya lagi arah gerak elektron membentuk sudut, oke, berarti tetanya adalah 60 derajat terhadap arah medan magnet. Apabila elektron mendapatkan gaya, gaya yang bekerja pada elektron atau kadang disebut gaya Lorentz-nya itu adalah 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 Newton. Apalagi nih, muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Yang ditanyakan adalah kecepatan elektronnya berapa. Lanjut ke rumusnya. Kita punya rumusnya adalah B kali V kali Q kalikan dengan sin theta. Nah, yang ditanyakan kan V-nya, berarti V sama dengan F dibagi B kali Q
Q kali sin theta. V sama dengan F-nya itu adalah 64 akar 3 10 pangkat minus 14 per 0,2 kali Q-nya adalah 1,6 10 pangkat minus 19 kali sin 60 derajat. V sama dengan 64 akar 3 10 pangkat minus 14 per 0,2 1,6 10 pangkat 19 minus 19 sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita bisa coret-coret nih teman-teman, kayaknya bisa coret. Oke, terus lagi yang mana ya? 64 ini 10 pangkat minus 14 sama minus 19 kita gabungkan, itu 19 nya ke atas, minusnya hilang, berarti ini 10 pangkat 5 per 0,2 sama 0,2 sama setengah, ini jadinya adalah 0,1 terus 1,6 ya. Berikutnya lagi setelah dikalikan ini adalah ini adalah 16 per 100 ini. Terus ini 10 pangkat 5 ya. Kita ke atasin 64 bagi 16 10 pangkat 5 kali 100. 64 dibagi 16 itu adalah sama dengan 4 teman-teman, dan ini 10 pangkat 7. Satuannya adalah meter per second. Ada nggak? Oke, jawabannya adalah yang D ya, 4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Selanjutnya nomor 29. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Frekuensinya 2500 radian per second. Oke, kita bisa cari dulu nih pembatasnya ya. Kita note dulu omega sama dengan 2500 radian per second. Berikutnya lagi kita punya R-nya sama dengan 600 ohm. Terus kita punya L-nya adalah 0,5 Henry. Terus kita punya C-nya sama dengan 0,4 mikrofarad, 0,4 mikrofarad. Dirubah ke farad itu adalah 4 10 pangkat minus 7 farad. Terus impedansi, yang tanyakan adalah Z ya. Z-nya impedansi gabungan semuanya itu sama dengan berapa? Kita cari dulu XL. XL itu adalah L kalikan dengan omega, dan setengah kalikan 2500 berarti itu adalah 1250 ohm. Itu XL. Selanjutnya kita punya XC, itu kita bisa hitung 1 per omega C, berarti 1 per omeganya 2500, C nya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 7 ya. Setelah kita gabungkan, ini satunya di tengah aja. Setelah kita gabungkan, ini sama dengan 10 pangkat 7 per 4 kali 2500 itu adalah 10.000. Berarti 10.000 nolnya 4 ya, berarti ini menjadi 10 pangkat 3 atau 1000 ohm. Nah, Z ataupun impedansi rangkaian totalnya sama dengan akar R kuadrat minus ini adalah XL kurangi XC. Dan setelah kita hitung R-nya itu adalah 600
kuadrat dikurangi, sorry bukan dikurangi, ditambah ya, ditambah 1250 kurangi 1000 dikurung terus dikuadratkan, dan itu berarti sama dengan 36, nolnya ada 4 tuh, 2 3 4, dan berarti itu plus 250 kuadrat ya. Setelah kita hitung itu dapatnya adalah akar 422.500, dan setelah diakarkan Z-nya itu ternyata adalah 650 ohm. Oke ya, dapat impedansi rangkaiannya adalah 650 ohm. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 30. Elektron atom hidrogen berpindah dari lintasan N ke N1. Oke. Kita kasih nama N1, ini N2 ya. Apabila R-nya sekian itu, maka panjang gelombang foton yang diradiasikan. Nah, kita bisa hitung itu dengan persamaan kayak gini. 1/lambda sama dengan R buka kurung 1/N2 kuadrat dikurangi 1/N1 kuadrat. Masukkanlah value-nya. R-nya biarkan aja dulu ya. Ini 1/1 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat. R tetap biarkan dulu sementara. 1/1/9 sama dengan 8/9. Kayak gini teman-teman ya, ini menjadi 8/9. Itu adalah 1/lambda ya, 1/lambda, sehingga ini bisa tulis kayak gini ya, 8R/9, sehingga lambda itu sama dengan ya, lambda sama dengan 9 dibagi 8R. Masukkanlah value-nya, 9/8, R-nya adalah 1,097 kali 10⁻7 ya. Nah, setelah dihitung atau sementara begini dulu, 9 kali 10⁻⁻7 ya. Ini 8 kali 1,097. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, setelah dihitung ini teman-teman, kita dapat hasilnya lambda itu 10⁻7-nya itu disendirikan aja ya. Disendirikan aja di sini. 10⁻⁻7 gini. Nah, sekarang kita hitung ini. Ya. Setelah kita hitung itu dapatnya adalah 1026 kali 10⁻⁻7. Koma maksudnya sini ya. Nah, karena pilihan jawabannya itu 1000 bla 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 itu ya, yang cocok sepertinya yang A sih. Nah, untuk pangkatnya, untuk pemahaman kalian ya, ini dikalikan 1000 biar nggak koma, berarti 1026. Nah, karena dikalikan 1000 ini nambah minusnya, jadi 10⁻⁻10, dan itu artinya Armstrong. Armstrong itu adalah 10⁻⁻10. Oke teman-teman, sepertinya cukup untuk part yang pertama ini. Semoga teman-teman paham dan terima kasih.